Logaritma. Logaritma merupakan suatu fungsi kebalikan dari fungsi perpangkatan. Jadi kebalikan dari fungsi perpangkatan yang sudah kalian pelajari kemarin itulah dinamakan dengan logaritma. Bentuk umumnya adalah P-nya di atas ya. P log A sama dengan M. Itu artinya A sama dengan P pangkat M. Di mana P merupakan bilangan pokok, A merupakan bilangan logaritma dengan A harus lebih besar dari 0. Dan M merupakan hasil logaritma atau eksponen dari basis. Selanjutnya adalah logaritma dengan basis 10. Apa maksudnya basis 10 itu? Pada bentuk P log A sama dengan M, maka 10 log A sama dengan M. Cukup ditulis log A sama dengan M. Basis 10 pada logaritma tidak perlu dituliskan. Jadi kesimpulannya seperti itu. Contoh. Sepuluh log 3 dituliskan log 3 saja. Dan 10 log 5 cukup dituliskan dengan log 5. Ya. Selanjutnya adalah sifat-sifat logaritma. Silakan kalian simak sifat-sifatnya ya. Sifat yang pertama. Ya, ini sifat yang pertama seperti itu bentuknya. Kemudian sifat yang kedua. Sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, sifat yang kelima, dan sifat yang keenam. Setelah tadi kalian melihat sifat-sifatnya dan dasar-dasar logaritma, kita coba ke aplikasi soal. Ya, contoh soal. 1. Jika 2 log X sama dengan 3. Jika 2 log X sama dengan 3, tentukan nilai X. Ya. Berapa kira-kira nilai X-nya? Mari kita bahas sama-sama. 2 log X sama dengan 3. Itu artinya X sama dengan 2 pangkat 3. Berapa 2 pangkat 3? Ya, 2 pangkat 3 adalah 8. Jadi nilai X itu sama dengan 8. Ya, contoh selanjutnya perhatikan letak X-nya agak berbeda, di samping sama dengan ya. 4 log 64 sama dengan X. Tentukan nilai X. Perhatikan baik-baik. 4 log 64 sama dengan X. Itu artinya adalah 4 pangkat X itu sama dengan 64. 4X sama dengan 4 pangkat 3. Jadi 64 itu kita sederhanakan menjadi 4 pangkat 3. Jadi perhatikan, karena bilangan pokoknya sama-sama 4, maka cukup pangkatnya saja yang kalian sederhanakan. Sehingga hasil akhirnya menjadi X sama dengan 3. Ya, ini juga contoh soal lanjutan. Kalau ini kalian disuruh menggunakan sifat logaritma. Tentukan nilai dari soal-soal logaritma berikut. Berapakah nilai 3 log 9? Ya. 3 log 9 sama dengan 3 log 3 pangkat 2 ya. 9 itu adalah 3 pangkat 2. Kemudian pangkatnya itu kita turunkan ke depan, jadi 2 kali 3 log 3. Ini kita menggunakan sifat yang ketiga ya. Jadi kalian perhatikan sifat yang ketiga dari logaritma.
Sehingga hasilnya menjadi 2 kali 1. 3 log 3 itu sama dengan 1. Sehingga 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi kesimpulannya 3 log 9 sama dengan 2. Ya, ini juga sama soalnya. Soalnya di sini adalah penjumlahan 2 log 8 ditambah dengan 3 log 9. Ya. Dalam soal ini yang paling penting adalah kalian bisa menyederhanakan bentuk pangkatnya. 8 itu berapa pangkat berapa, 9 itu berapa pangkat berapa. Kalau sudah ketemu mudah. Ya, kalau sudah ketemu bisa tahu pangkatnya mudah. Ya, ternyata 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. 9 itu 3 pangkat 2, ya kan? Nah, kita menggunakan sifat yang ketiga lagi. Jadi yang pangkatnya ditaruh di depan, jadi 3, 2 log 2 ditambah 2, 3 log 3. Ya. 2 log 2 ini habis ya, dibagi habis. Ini juga ya. Habis ya. Akhirnya tinggal 3 ditambah 2. Hasilnya adalah 5. Bisa ya? Bisa, pelan-pelan bisa. Ya, ini contoh-contoh berikutnya ya. Silakan kalian pahamin dan simak baik-baik. Mudah-mudahan bisa dipahamin mandiri ya, kalian pahamin ya. Saya pelan-pelan. Ya. Nilai dari 2 log dalam kurung 8 kali 16. Ya. 2 log dalam kurung 8 kali 16 itu sama dengan 2 log 8 ditambah dengan 2 log 16. Itu prinsipnya. Silakan kalian lihat sifat yang keberapa ini di dalam sifat-sifat logaritma ya. Kalian simak ya. Ya, itu disederhanakan. Ini juga disederhanakan angkanya. Sama prosesnya dengan yang nomor yang tadi. Ya, ini juga sama prosesnya. Itu dicoret. Ya, dapat 3. Itu dicoret dapat 4. 3 tambah 4 berapa? Tuh 7. Ya, ini juga contoh berikutnya. Untuk contoh soal ini banyak menggunakan sifat logaritma yang keempat. Nanti kalian bisa back lagi ke belakang, kalian lihat sifat logaritma yang keempat prosesnya ya. Iya, seperti itu. Ya, seperti itu. Iya, seperti itu. Iya, 81 disederhanakan menjadi 3 pangkat 4. Iya, seperti itu. 4-nya ditaruh ke depan jadi 4 log 3. Itu sifat nomor 3 ya, nggak salah ya. Ya. Lihat itu ada pembilang, ada penyebut. Kalian simak. Iya, pembilangnya log 6, ada penyebut log 6, itu bisa dicoret. Habis ya, jadi 1 ya. Ini juga bisa, ini dengan ini. Sehingga yang nampak angka berapa? Iya, benar. Angka 4, pintar. Ini juga menggunakan langkah yang sama, soal-soal pengembangan juga. Silakan kalian simak. Ya, kalau tadi operasinya menjadi pembagian. Kalau pembagian itu menjadi pengurangan, silakan kalian lihat sifat-sifat logaritma kembali. Ya, prosesnya seperti itu. 81 itu 3 pangkat 4, 27 itu 3 pangkat 3. Ya, prosesnya sama. Ini langsung saja ya. Langsung saja. Ini juga langsung saja. Yang nampak cuma angka 4 dengan 3, langsung saja. Jadi 4 kurang 3 menjadi 1. Ya, ini soalnya bentuknya berbeda. Bagaimana jika soalnya seperti ini? Diketahui log 3 itu sama dengan 0,44 dan log 2 sama dengan 0,301. Berapakah nilai log 18? A 1,552,
B 1,525, C 1,255, D 1,23. Ya, kita bahas sama-sama. Perhatikan. Untuk menyelesaikan log 18 itu kalian gunakan kombinasi angka 3 dengan angka 2 yang sesuai. Kira-kira 18 itu sama dengan perkalian berapa kali berapa? Ya, ternyata perkalian 9 dikali dengan 2 ya. Jadi kalau kita jabarkan nanti jadi log 9 ditambah dengan log 2. Log 9 rupanya berapa? Log 3 pangkat 2. Ya, sama ya prosesnya ya. Nah, ya sama. Iya. Jadi 2 log 3 ditambah dengan log 2. Ya. Jadi log 3 kita masukkan angkanya. Berapa log 3? Ya, 0,477. Kemudian log 2 kita masukkan angkanya menjadi 0,301. Kemudian yang 2 itu kita kalikan dulu ya dengan dalam kurung 0,447. Hasilnya ini ya. Yang ini juga kita turunkan lagi ke bawah. Setelah sudah dikalikan maka kita tambahkan dengan 0,301. Jadi hasil akhirnya menjadi 1,255. Jadi apa jawabannya? Iya, jawabannya yang C, betul. Ya, berikut ini adalah soal-soal pengembangan yang bisa kalian pelajari. Silakan. Jawabannya adalah B. Mari kita lihat pembahasannya. Ya, hasilnya adalah 3. Ini tentu soal berikutnya, silakan disimak. Caranya sama ya, pembahasannya ya. Jangan yang tadi sama, tinggal pengembangan saja. Ini juga sama. Silakan. Ini pembahasannya. Iya. Juga soal berikutnya, pengembangan soal lagi. Silakan disimak. Tentunya agak beda ya. Tapi proses mengerjakannya sama, cuma bentuk-bentuknya aja. Kalau tadi berupa angka, sekarang berupa huruf. Kita lihat pembahasannya. Iya, sama prosesnya. Lihat, perhatikan ya, baik-baik ya. Sama prosesnya. Ya, itu hasilnya adalah 2A plus B. Oke, demikian tadi materi logaritma yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu, jangan lewatkan program selanjutnya adalah persamaan dan pertidaksamaan yang memuat nilai mutlak.